warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Turgal Sipa. Saya berasal dari Kelompok 8. Di sini saya ingin mempresentasikan PowerPoint telah dibuat oleh Kelompok 6 dengan judul Kalimat Efektif. Jadi untuk mempersingkat waktu mungkin bisa langsung saja masuk ke materi yang pertama. Ya, jadi materi yang pertama adalah kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, subjek dan predikat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata diksi yang tepat dalam kalimat. Kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut jelas akan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Kemudian ada struktur kalimat efektif. Jadi struktur kalimat efektif haruslah benar. Kalimat itu harus memiliki kesatuan bentuk, sebab kesatuan bentuk itulah yang menjadikan adanya kesatuan arti. Kalimat yang strukturnya benar tentu memiliki kesatuan bentuk dan sekaligus kesatuan arti. Sebaliknya, kalimat yang strukturnya rusak atau kacau tidak menggambarkan kesatuan apa-apa dan merupakan suatu pernyataan yang salah. Jadi, kalimat efektif selalu memiliki struktur atau bentuk yang jelas. Setiap unsur yang terdapat di dalamnya, atau yang pada umumnya terdiri dari kata, harus menempati posisi yang jelas dalam hubungan satu sama lain. Dan ada ciri-ciri kalimat efektif. Jadi ciri-ciri yang pertama itu terdiri dari yang pertama adalah kepaduan. Kepaduan ialah kepaduan pernyataan dalam kalimat sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Kalimat yang padu tidak bertele-tele dan tidak mencerminkan cara berpikir yang tidak sistematis. Yang contohnya adalah saran yang dikemukakannya kami akan mempertimbangkan salah. Dan yang benar adalah saran yang dikemukakannya akan kami pertimbangkan. Kemudian ada aspek ketegasan. Ketegasan atau penekanan ialah satu perlakuan penonjolan pada ide atau kalimat. Kalimat yang ditunjukkan itu berada pada awal kalimat. Contoh, Presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara ini dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Penekanannya harapan Presiden. Kemudian aspek selanjutnya adalah kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan atau pemikiran dengan struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat. Kesepadanan dalam kalimat ini diperhatikan dengan adanya kesatuan gagasan dan kesatuan pikiran. Ciri-ciri kalimat yang memiliki kesepadanan struktur yaitu memiliki subjek predikat yang jelas. Contoh, tidak diharapkan oleh bangsa manapun krisis ekonomi, tapi kenyataannya kita harus dapat menerimanya dengan sabar. Efektif. Yang efektif adalah krisis ekonomi tidak diharapkan oleh bangsa manapun, tapi kenyataannya kita harus dapat menerimanya dengan tabah. Inilah kalimat efektif. Kemudian ada aspek kehematan. Kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak perlu digunakan. Untuk menghindari pemborosan kata dalam kalimat, hal yang harus diperhatikan yaitu pertama, menghindari unsur yang sama pada kalimat tersebut. Contoh, saya tidak suka buah apel dan saya tidak suka durian. Hemat, saya tidak suka buah apel dan durian. Ini hemat. Menghindari kesinoniman dalam kalimat. Contoh, saya hanya memiliki 3 buah buku saja. Hemat, saya hanya memiliki 3 buah buku. Yang kemudian menghindari penjamakan kata pada kata jamak. Contoh, para mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Tidak hemat. Para mahasiswa berunjuk pada di depan gedung rektorat. Hemat. Kemudian ada kelogisan. Ide kalimat dalam kalimat efektif dapat diterima dan dimengerti oleh akal dan sesuai dengan kaidah ide. Contoh, waktu dan tempat kami persilahkan. Logis. Bapak kepala sekolah, kami persilakan menuju ke mimbar. Logis. Kemudian ada keparaletan. Keparatilan. Keparatilan adalah kesamaan bentuk kata atau makna yang digunakan dalam kalimat. Ini dimaksud dengan kesamaan bentuk kata adalah jika kata pertama bentuk verba, maka kata selanjutnya berbentuk verba. Namun jika kata pertama berbentuk nomina, maka selanjutnya berbentuk nomina. Contoh, Ami menulis surat. Tidak paralel makna, Amis menulis surat. Syarat kalimat efektif. Jadi syarat kalimat efektif itu ada 2 syaratnya. Jadi yang pertama adalah kebenaran. Kalimat efektif harus disusunkan pada penulisan yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang dianjurkan. Kaidah yang kebahasaannya ketat mengikuti tentang bahasa baku. Kepaduan.
Kepaduan berkaitan dengan bagian kalimat. Pilihan kata dalam menyusun kalimat harus padu sehingga membuat kalimat menjadi utuh dan tidak tumbang. Unsur kalimat efektif. Unsur kalimat ini terdiri atas subjek, predikat, objek, dan keterangan. Syarat untuk membuat kalimat dapat dipenuhi minimal dengan unsur dan predikat. Namun, dalam kalimat efektif perlu dihadirkan objek atau keterangan agar kalimat terkesan utuh. Berikut penjabaran singkat unsur kalimat efektif. Subjek sebagian dari kalimat yang menunjukkan pelaku yang dapat berupa orang, tempat, atau benda. Dan ada predikat. Bagian kalimat yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh subjek. Biasanya berupa kata-kata kerja. Objek. Bagian kalimat yang menunjukkan hal atau benda yang menjadi sasaran. Biasanya berupa nominal. Jangan. Kalimat yang menunjukkan tujuan, cara, waktu, tempat, atau sebab akibat. Biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi atau kata hubung. Ya, untuk ini itu saja. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.